Pada masa penjajahan Belanda, sistem ekonomi Indonesia dikuasai oleh pemerintah kolonial. Indonesia dijadikan sebagai daerah penghasil bahan mentah seperti kopi, gula, dan rempah-rempah. Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang sangat merugikan rakyat. Selain itu, Belanda juga mendirikan lembaga perbankan untuk mengatur keuangan seperti De Javasche Bank. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi saat itu hanya menguntungkan penjajah. Pada masa kependudukan Jepang, kondisi ekonomi semakin memburuk. Jepang mencetak uang dalam jumlah besar tanpa jaminan emas. Akibatnya, terjadi inflasi yang sangat tinggi. Nilai uang menurun dan harga barang menjadi mahal. Rakyat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masa awal kemerdekaan setelah Indonesia merdeka, pemerintah berusaha membangun ekonomi sendiri. Salah satu langkah penting adalah menerbitkan Uang Republik Indonesia atau ORI. Penerbitan ORI menunjukkan bahwa Indonesia sudah berdaulat dalam bidang ekonomi. Selain itu, pemerintah juga mulai mengambil alih bank-bank milik Belanda. Pembentukan sistem keuangan nasional. Pemerintah kemudian membentuk sistem keuangan nasional. Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral. Tugas Bank Indonesia adalah mengatur peredaran uang dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan adanya sistem ini, keuangan negara menjadi lebih teratur. Pada masa Orde Baru, pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi. Indonesia mulai membuka diri terhadap inflasi asing. Stabilitas ekonomi mulai terjaga dibanding masa sebelumnya. Program Repelita dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, pemerintah menerapkan sistem ekonomi terpimpin. Negara mengatur hampir seluruh kegiatan ekonomi. Namun, kebijakan ini menyebabkan inflasi sangat tinggi. Nilai uang menurun dan ekonomi menjadi tidak stabil. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter. Nilai rupiah terhadap dolar Amerika turun drastis. Banyak perusahaan bangkrut dan terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini menyebabkan reformasi di Indonesia. Pada era reformasi, sistem keuangan menjadi lebih transparan. Bank Indonesia menjadi lembaga yang mandiri. Selain itu, perkembangan teknologi mendorong munculnya sistem pembayaran baru seperti kartu debit atau bank digital. Dan hal ini mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi.
Dampak bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan ekonomi berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Jika ekonomi stabil, kesejahteraan meningkat, lapangan kerja bertambah dan masyarakat lebih sadar mengatur keuangan. Kesimpulannya, ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang panjang, mulai dari masa kolonial, masa kemerdekaan, hingga era digital. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami hal ini agar dapat menjaga dan memajukan ekonomi bangsa.